Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis nih geng. Dan juga singgasananya yang sangat-sangat megah gitu. Yang sangat-sangat megah. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue disclaimer dulu nih. Ini semua gue bahas bukan dari opini gue pribadi. Ini dari sumber Al-Quran geng. Gue hanya membacakan ulang kayak gitu. Dan kenapa gue baca Qurannya lewat HP, bukan lewat mushaf atau lewat Al-Quran aslinya gitu loh. Karena dikhawatirkan gue batal dan gue lupa. Nanti kan kalau gue lupa, gue dalam kondisi hadas tuh. Kalau kayak gitu kan nggak sah gue baca Qurannya kayak gitu. Jatuhnya dosa kayak gitu loh. Untuk menghindari hal seperti itu, gue cari alternatifnya. Gue baca Al-Quran pakai HP aja kayak gitu. Di video sebelumnya gue udah membahas mengenai Nabi Sulaiman dan juga kemampuannya geng, atau mukjizatnya kayak gitulah. Jadi lebih tepatnya mukjizatnya kayak gitu. Yang mana mukjizatnya Nabi Sulaiman adalah bisa memerintah dan juga bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Selain itu beliau pun bisa memerintah dan juga berkomunikasi dengan hewan. Tak hanya itu, Nabi Sulaiman pun bisa berkomunikasi dengan angin. Tuh bayangin aja, angin bisa diperintah coba. Nggak ada kan yang kayak gitu. Tapi beliau nggak sombong. Itu bukan opini gue pribadi ya geng. Itu ada di Quran surat Saba. Saba itu Quran surat ke-34. Seperti yang ada di samping kiri gue nih. Lanjut ke pembahasan intinya, yaitu pembahasan mengenai pertemuan Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis. Siapa sih Ratu Bilqis itu? Di sini gue akan bahas. Jadi pada saat itu geng, Nabi Sulaiman itu membariskan nih, atau mengumpulkan semua bala tentaranya nih. Dari kalangan jin, angin, hewan. Dan pada saat itu ada satu spesies nih, dari kalangan hewan yang nggak hadir, atau yang belum hadir lah kayak gitu. Yaitu burung hudhud. Ini bukan kata gua nih. Ada di Al-Quran nih geng. Dalam Quran surat An-Naml. Ayat 20 nih geng. Bismillahirrahmanirrahim. Gue langsung bacakan aja ke terjemahannya geng. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, maksudnya dia itu Nabi Sulaiman, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Jadi Nabi Sulaiman ngomong kayak gitu nih ke bala tentaranya yang lain yang udah hadir. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat, atau ku potong kayak gitu geng. Maksud gue kayak di samping kiri gue kayak gitu loh. Kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Jadi maksudnya gini, kalau Nabi Sulaiman nih ketemu burung hudhud tadi tuh yang belum hadir gitu kan, terus dia hadir gitu maksudnya, tapi alasannya nggak masuk akal atau nggak logis, maka konsekuensinya akan dipotong. Lu udah ngerti kan maksud gua? Lu ngerti kan maksud gua? Kayak di samping kiri gua nih keterangannya. Maka tidak lama kemudian datanglah burung hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan. Jadi pada saat datang dia tuh ngomong kayak gitu geng ke Nabi Sulaiman. Lanjut nih ya, perkataan burung hudhud. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Jadi intinya burung hudhud itu ngomong geng. Ngomong ke Nabi Sulaiman. Dia lihat kerajaan yang gede, terus mewah gitu kan. Nah di situ ada pemimpinnya, yaitu seorang ratu geng. Habis itu lanjutannya nih ya. Burung hudhud mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan mereka terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi burung hudhud ngomong nih ke Nabi Sulaiman geng, bahwa ratu tadi itu sama singgasananya, sama orang-orang yang di dalamnya kayak gitulah, menyembah matahari. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Nah di ayat selanjutnya, Allah tidak ada Rob selain dia, Rob yang mempunyai arsy yang agung. Ayat selanjutnya Nabi Sulaiman berkata, akan kami lihat
Apa kamu benar atau termasuk yang berdusta? Jadi Nabi Sulaiman pasti ini, geng. Bener gak nih perkataannya burung hudud? Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Nah, jadi Nabi Sulaiman habis itu ngirim surat nih buat ke kerajaannya ratu tadi tuh. Ratu yang menyembah matahari tuh, geng. Nah, habis itu suratnya udah nyampe nih, geng. Habis itu ratu yang di sana dan pada saat itu ratunya ngebaca. Nama ratunya adalah Ratu Bilqis. Nah, ratunya ngomong kayak gini nih kepada menteri-menterinya yang ada di sana. Wahai para pembesar, katanya, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Ini dari Al-Qur'an ya, geng, ya, bukan kata gue nih, gue hanya membacakan sekali lagi. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini isi suratnya nih, geng. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, kata Nabi Sulaiman di suratnya ya, geng, ya. Dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dia Bilqis berkata, wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku. Jadi Ratu Bilqis ini minta pendapatnya penasehat dan juga menteri-menterinya dulu nih, geng. Gimana nih gue dapat surat kayak gini, kayak gitulah kalau gue analogikan. Mereka menjawab nih, para menteri dan juga para penasehat Ratu Bilqis, kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Dia, Ratu Bilqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Jadi intinya mereka tuh lagi bimbang nih, geng, antara perang sama Nabi Sulaiman apa enggak nih. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Jadi Ratu Bilqis itu kayak nyogok, geng. Kayak apa ya, macamnya suap lah, menyuap, geng. Menyuap Nabi Sulaiman. Coba bisa nggak nih disuap kayak gitulah Nabi Sulaiman nih. Pikirnya Ratu Bilqis ya, sama bala tentara dan juga para penasehatnya. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata nih, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik dari apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Intinya Nabi Sulaiman nggak tertarik kayak gitu, geng, terhadap suap itu, geng, atau hadiah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kembalilah kepada mereka. Jadi Nabi Sulaiman nyuruh utusan Ratu Bilqis suruh pulang kayak gitulah. Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Lu bayangin aja coba, bala tentaranya Nabi Sulaiman nih pengen ke sana coba. Seperti yang gua bilang tadi tuh, yang udah gua bacakan, maksud gua. Tentaranya Nabi Sulaiman kan banyak, ya enggak? Bukan manusia doang. Ada angin, ada hewan, ada jin. Mau nyerbu ke singgasananya Ratu Bilqis, mau jadi apa mereka? Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, yaitu negeri Sabak, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Sampai sini dulu ya, geng. Intinya Nabi Sulaiman mau ke sana nih, geng. Mau bukan menginvasi ya. Jadi intinya Nabi Sulaiman menolak hadiah atau suap dari Ratu Bilqis itu. Dan selanjutnya akan gue bahas di part 2-nya nih, geng. Pertemuan Nabi Sulaiman dan juga Ratu Bilqis. Seperti apa kelanjutannya? Lu pantengin aja channel ini, dan buat kalian suka dengan video gue, pasti lu udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.